Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Pentacles reverse, kemudian ada Knight of Pentacles, Justice reverse, berikut ada energi dari King of Cups reverse, dan berikutnya ada energi dari Two of Cups reverse. Berikut Ten of Swords reverse, Ace of Wands reverse, kemudian ada energi dari The Tower, dan berikutnya ada energi dari Four of Wands. Nah, jadi kalau melihat begini ya, bisa-bisa memang kamu itu tuh sudah mengalami penderitaan yang cukup besar gitu ya, ketika kamu mencoba untuk menjalani relationship ini bersama dengan dia. Jadi kayak yang ada serangan, kamu rasa ya ada serangan bertubi-tubi gitu, kejadian bertubi-tubi yang bikin kamu itu tuh kayak merasa sakit, merasa terluka, merasa terkhianati, ya, dikecewakan dan seterusnya. Jadi kalau untuk tuayan-tuayan yang negatif-negatif gitu ya, kamu rasa kayak yang udahlah, udah cukup banyak lah. Sudah cukup banyak lah kamu alami. Jadi kamu dari yang sakitnya level 1 hingga sakitnya level 10, boleh-boleh kamu kayak rasa bahwa ya kamu sudah mengalami ini dengan si dianya. Gitu loh. Ya. Jadi kayak yang mungkin dia tidak menyakiti kamu secara langsung, tapi misalnya gini, kamu ingin bersama dengan dia, tetapi dia selalu kayak nunjukin penolakan kepada kamu. Ini kalau misalnya kalian masih PDKT ya, atau tadinya kamu punya niatan untuk rekonsiliasi dengan dia, tetapi kamu kayak merasa ditolak gitu loh. Padahal kamu sudah coba bersabar sekian lama, kamu sudah coba deketin dia, meyakinkan dia untuk menerima kamu. Tapi bisa-bisa kamu kayak dari sepanjang kamu mengusahakan hal ini, kayak hasilnya tuh belum terwujud nyata. Malah hasilnya itu tuh masih hasil yang sangat mengecewakan bagi kamu. Ya, kalau ini PDKT atau yang punya niatan untuk rekonsiliasi. Nah, tetapi kalau hubungan kalian ternyata masih pacaran, jadi bisa-bisa aja kamu kayak ngelihat orang ini tuh macamnya nggak sungguh-sungguh gitu loh sama kamu. Di saat kamu itu tuh sudah mengerahkan semua apa yang kamu punya, gitu ya, kamu udah kasih waktunya kamu yang berharga itu kepada dia, kamu sudah ngasih tenaganya kamu yang berharga itu kepada dia, kamu sudah ngasih hatinya kamu yang sangat berharga itu kepada dia. Itu kamu udah ngasih duitnya kamu sama si dia. Apapun itu tuh ya yang kira-kiranya boleh membuat hubungan kalian ini dilihat potensial dipilih oleh pasangannya kamu ini tuh, bisa-bisa kamu lihat, wah nih kok kayak seperti diberikan tapi tidak ada dihargai. Nah, bisa seperti itu ya. Di sana. Jadi ini tuh kayak kecewanya kamu untuk di rentang 7 hingga 14 ini tuh seperti kayak sudah ada di ubun-ubun gitu loh. Jadi kayak stres maksimalnya kamu bisa-bisa nanti itu tuh terjadi di rentang 7 hingga 14. Namun untuk beberapa ini bisa aja sudah sebenarnya terjadi ya. Nah, ada energi yang duluan cepat untuk mengalaminya. Gitu loh, ya. Jadi kayak udah enggak tertahankan lagi menurut kamu, gitu loh. Kamu bisa marah sekali, kamu bisa sedih sekali. Jadi ini tuh kayak dia ekstrim. Kamu udah bisa kayak kecewa sekali. Kamu bisa kayak udah menderita sekali. Gitu. Nggak nanggung lagi nih kali ini rasa sakit yang kamu alami di rentang 7 hingga 14. Gitu loh. Mengecewakan banget soalnya. Gitu. Bikin pedih, betul-betul pedih gitu. Ya. Jadi semacam kayak yang egonya kamu, harga diri, egonya kamu dalam bentuk harga diri kah, dalam bentuk apalah gitu ya, bisa-bisa kamu lihat kayak yang hancur
gara-gara si dianya, gitu. Ya, di sana. Jadi ada sikapnya dia yang sangat menohok bagi kamu. Gitu loh. Ya. Misalnya tiba-tiba yang tadinya dia belum ngeblokir kamu, akhirnya dia ngeblokir kamu. Hanya sebuah tindakan ngeblokir. Padahal itu kan ya dia nggak nyabet kamu pakai silet, pakai parang, gitu ya. Dia nggak kayak menembak kamu pakai senpi gitu ya. Tetapi rasanya udah sama. Kayak terjadi luka di tubuh ini, gitu. Padahal hanya sebuah bentuk tindakan ngeblokir. Tapi efeknya itu loh ke dalam dirinya kamu, nggak karu-karuan, gitu ya di sana. Ketika dia hanya sikapnya mengacuhkan dan mengabaikan, nggak ada sentuhan fisik, tetapi hati hancur, harga diri berantakan, itu. Jadi bisa ya tentang cerita asmara kamu bersama dengan dia, itu tuh menghancurkan dirinya, jiwanya kamu. Mari lihat. Tiba-tibanya dia semakin tegas menyatakan tentang masa depan bersama dengan kamu, yaitu masa depan yang berjalan sendiri-sendiri. Hanya mendengarkan omongannya dia yang seperti itu, luluh lantak kamunya. Jadi mari lihat, ada histeria dramatis ya yang terjadi dalam jiwanya kamu. Belum tentu kamu akan berteriak-teriak, enggak. Histeria di dalam jiwa, gitu loh. Dalam pikiran, dalam perasaan, gitu ya. Di sana. Jadi boleh-boleh runtuh gitu loh. Runtuh hidupnya kamu di dalam loh ya. Runtuh hidupnya kamu gara-gara dia. Hanya mendengar bahwa tidak ada kamu di masa depannya dia. Udah kocar-kacir gitu ya. Udah berantakan. Atau ketika dia semakin tegas nunjukin bahwa dia menolak kehadirannya kamu dalam hidupnya dia di saat ini. Bukan hanya di masa depan, tapi di saat ini. Kecewa berat. Gitu loh. Bukan kamu lebay, bukan kamu alay, tapi kamu sudah berharap gitu loh. Bahwa sudah lama kamu berharap gitu ya. Bahwa dianya itu tuh tidak melepaskan kamu. Dia selalu ada untuk kamu. Gitu. Apakah ini sudah lama kamu berharap demikian, atau ya ini tuh sama sekali bukan satu hal yang bisa kamu prediksi. Langkah-langkahnya dia nanti, ucapan-ucapannya dia nanti, sikap-sikapnya dia nanti gitu ya, nggak kamu prediksi. Seperti kayak samberan bagi kamu. Nah begitu. Di sana ya. Jadi ini tuh satu hal yang bisa bikin kamu panik juga gitu loh. Ya. Nah di sana. Dan memang begini, kalau dia bilang dia pisah, mau minta pisah sama kamu, apakah itu bercandaan? Tidak. Apakah dia ketika ngeblokir kamu artinya dia itu tuh sedang mau main-main aja ngeblokir kamu? Tidak. Jadi untuk melepaskan kamu, mari lihat ini tuh bisa ya, seperti keputusan yang hampir tidak bisa diganggu-gugat lagi. Hampir loh ya, bukan mari bilang tidak akan mungkin kamu bisa bersama dengan dia lagi ya. Tapi tentu kalaupun kamu masih ingin bersama dengan dia, ekstra upayanya kamu yang lebih jor-joran lagi, ini tuh mau gak mau ya harus kamu lakukan. Nah seperti itu ya. Karena kayaknya seseorang ini tuh menganggap bahwa kamu bisa menjadi sebuah kisah masa lalu. Kamu harus difosilkan sajalah. Gitu ya, kamu harus dijadikan sajalah artefak gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang harus dihidupi di saat ini ataupun di masa depannya dia. Nah seperti itu. Cici Mari, apakah dia memang sudah tidak cinta lagi sama aku? Mari sebenarnya orang ini tuh ada ini cintanya dia sama kamu ya. Tetapi berdasarkan dengan keputusan logiknya dia, mencintai kamu tidak mesti harus bersama dengan kamu. Tidak mesti harus dimiliki ataupun memiliki kamu. Bisa seperti itu. Ya. Orang ini malah sempat ini besar banget cintanya dia sama kamu ya. Tetapi kemudian dalam perjalanan hubungan kalian gitu ya, dalam lika-likunya perasaan cinta itu tuh berkurang.
Mari tidak lihat bahwa cinta itu tuh sudah hilang. Belum hilang, masih ada. Tapi kadarnya tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Lama ini orang mencintai kamu. Tapi tergantung ya. Tergantung berapa lama hubungan kalian. Misalnya nih, kalian berhubungan sudah 7 tahun, misalnya. Setidaknya 5 tahun di awal relationship-nya kalian, dia beneran cinta sampai klimaks sama kamu. Tapi memasuki tahun ke-6 dan sampai saat sekarang tahun ke-7, perasaan cinta itu tuh perlahan-lahan melorot, turun grafiknya. Nah, seperti itu. Ya. Boleh-boleh bukan karena tidak ada yang salah. Boleh-boleh bukannya karena ada sesuatu yang salah dari kamu, tidak. Tetapi dia bisa aja mengganti orientasinya dia. Ya, yang tadinya dia butuhnya itu tuh asmara. Tapi kemudian sesuai dengan kebutuhan hidupnya dia, boleh-boleh ya dia pikir, oh kayaknya bisnis ya, fokus ke bisnis dulu lah, fokus ke karir dulu lah, fokus ke studi dulu lah. Ya, bukan karena kamu menjengkelkan, memuakkan dan seterusnya. Nah, belum tentu. Ada beberapa ya orientasinya ini berubah. Ya. Jadi sehingga bisa dia menganggap bahwa ketika orientasinya dia berubah, maka kamu akan dianggap seperti batu ganjelan. Maka kamu yang dia lihat metafornya seperti batu ganjelan harus disingkirkan. Seolah-olah dia harus memilih. Tidak bisa multitasking, menjalani keduanya. Menjalani asmara dengan kamu dan menjalani apapun itu yang mau dia tuju. Mesti kayak seolah-olah dia berada dalam satu pilihan. Nggak boleh milih dua-dua. Aku pilih karir dan pilih bersama kamu. Aku pilih mengembangkan bisnis dan menggarap hubungan lebih baik lagi dengan kamu. Aku mau studi dan aku juga lanjut sama kamu. Seolah-olah dia kayak nggak bisa, nggak ada pilihan dan ini tuh nggak ada. Yang ada hanya cuman kayak satu. Nah, karena pilihannya hanyalah satu, maka kamu yang kemudian hubungan dengan kamu kemudian akan disingkirkan. Nah, begitu. Memang beberapa di sini itu turunnya energi cintanya dia ke kamu karena di sini tuh tidak nyaman. Jadi bisa-bisa ya, walaupun tanpa disengaja oleh kamu, ya namanya kita manusia ya, kita punya ego ya, yang dimana ego kita boleh bertabrakan dengan ego orang, berseberangan dengan egonya orang. Jadi boleh-boleh memang ada masalah-masalah ya yang sudah cukup kompleks di dalam relationship-nya kalian ini. Jadi makanya dia tidak menganggap bahwa worth it banget gitu loh. Mencurahkan semua hidupnya dia hanya kepada hubungan dengan kamu. Gitu. Cinta ikut melorot, maka investasi dalam relationship ini juga ikutan dia menurun. Gitu. Disengaja atau tidak disengaja oleh kamu. Jadi kayak tindakannya kamu, ucapannya kamu, boleh itu tuh ternyata yang negatif ya, ternyata diakumulasi sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Memang dia tidak dendam sama kamu, memang dia tidak benci. Ya dia terima, ya beginilah cara sikapnya kamu kepada dia. Gitu. Dia masih mengakui di sini tuh ada nilai-nilai plusnya kamu. Tapi ternyata nilai plusnya kamu itu tuh masih di bawah. Masih hanya sedikit. Kalau dibandingkan dengan yang negatifnya kamu. Jadi ibaratnya ya, kalau diakumulasikan ya energi positifnya kamu ada di 45% dari 100%. Tapi di matanya dia energi negatifnya kamu hanya tipis. Hanya selisih 50% aja. Nah, bisa yang seperti itu. Di sana ya, Aries. Nah, makanya kalau kamu kemudian stres ketika dia ngomong kita pisah saja, kita bercerai saja. Ya, atau dia mengambil sikap langsung ya, menjauhkan diri dia dari kamu, ngilang dia, kabur dia, lari dia dari kamu. Ya, itu adalah bentuk dari pilihan dengan serius ini. Jadi kalau dia lari, bukan berarti bahwa dia minta dikejar.
sama kamu. Bukan ketika dia itu tuh menutup pintu, artinya dia pengen kalau kamu menggedor pintu ini. Enggak. Biarkan aku. Nah, justru seperti itu dia. Bukan ancaman-ancaman. Kalau dia bilang kita pisah saja, kita bercerai saja. Itu tuh bukan gertak sambal. Tapi itu adalah ungkapan dari dalam pikirannya dia. Dari memang benar perasaannya dia. Ingin berpisah dari kamu. Dan karena melihat karena energinya dia benar seperti ini, maka ini yang bikin kamu jadi stres karena kamu tahu, oh ini dia tidak main-main. Kali ini tuh dia sungguh-sungguh. Ini tuh dia memang lagi ngomong serius. Ini tuh dia bersikap bukan bercandaan. Itu yang bikin kamu jadinya stres. Gitu loh. Di sana ya. Ya kamu juga tidak mau seperti ini hubungan kalian. Maunya kamu ya tetap jalan kalian berdua ini. Mau seburuk apapun keadaannya. Mau sesalah apapun kamu misalnya ya. Atau mau apapun yang dia tuju di situ. Tapi maunya kamu sebenarnya ya ayo kita jalan. Gitu loh. Ya. Di sana. Sesungguhnya gini ya. Kalau dilihat jujur-jujur. Jujur-jujur nih ya. Dilihat energinya kamu apa adanya tanpa ilusi-ilusinya kamu gitu ya. Yang sebenar-benarnya. Apakah sekiranya ya kalau hubungan ini tuh berubah ke arah yang lebih buruk. Apakah kamu tidak mampu untuk melepaskan relationship ini? Mampu. Sebenarnya kamu mampu. Tapi ya ini tuh boleh ya. Sebelum langkah besarnya kamu meninggalkan hubungan ini sangat wajar ya. Ada masa-masa transisinya. Nah di masa-masa transisi inilah yang bisa bikin kamu agaknya kewalahan sedikit. Tapi sedikit modelnya. Ya kalau orang-orang Aries kan orang-orang yang sebenarnya sih nggak takut ya dengan perubahan. Kalau energi nature-nya Aries ya, oh orang-orang Aries mah lebih seneng lagi. Jika hidup itu tuh dinamis, berubah dari masa ke masa, bukan yang monoton, terprediksi kayak gitu aja gitu ya. Nah tetapi kan pasti ada masa prosesnya ya. Nah ini masa proses inilah yang bisa-bisa harus kalian jalani dulu untuk beberapa saat. Sampai akhirnya kamu yang benar-benar mampu untuk ngelepasin dia. Nah begitu kamu lihat ya. Harus benar-benar legowo dulu kamunya. Gitu loh. Nah inilah kadang-kadang namanya kita manusia ya. Mau berdrama gitu loh. Dalam merespon sesuatu itu tuh dramatis. Nah ini yang kemudian bikin kamu jadi kayak stres banget, marah banget, kecewa banget, sedih banget. Jadi tanpa sadar ada melebih-lebihkan di situ. Gitu ya. Tapi apakah ini tuh lambat untuk kamu netralkan kembali? Ya enggak juga. Cepet kamu ini, mari lihat. Cepet kamu ini. Ya. Jadi mau energi marahnya kamu yang kamu pakai, ini bisa bikin kamu mudah untuk move on. Mau energi kecewa, mudah untuk move on. Jadi kayak yang marah, kecewa, sedih dan seterusnya itu enggak lama-lama kamu izinkan untuk menghantam dirinya kamu jadikan sebagai senjata untuk merusak dirinya kamu. Enggak lama-lama. Ntar juga beres. Gitu ya. Kamu bisa nangis 1 harian ini, 2 harian ini, 3 harian ini. Tapi masuk hari keempat, mampuslah situ. Nah, kamu bisa, udah terima aja. Nah, kamu bisa gitu tuh. Hanya hitungan hari saja ya. Kalau mari lihat. Apalagi kalau kalian yang tanda petik ya. Sudah kenyang, tersakiti. Makin kenyang nih, udah begah. Makanya cepet move on-nya dalam hitungan hari doang. Setidaknya kamu tidak terpenjara ya. Move on-nya itu tuh keluar dari penjara. Pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif gitu loh. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini lah. Kalau kamu katakan kamu sedang tertusuk. Wah sakit gitu ya. Ada beberapa saat, aduh aku tertusuk. Gitu ya, histeris kan. Tapi kemudian kamu bisa tuh cepat, oh ya ini yang menusuk aku ini harus dicabut nih. Biar penyembuhan. Nah ini.
Kamu untuk beberapa saat, aduh aku tertusuk gitu ya, drama dulu. Baru kemudian, ngapain aku teriak-teriak, cabut aja udah. Nah, gitu ntar kamunya di sana ya. Itulah gambaran kamu kalau mau lihat di situ. Tapi kalau, waduh aku udah terluka nih, maka aku harus segera menyembuhkan luka ini. Nah, itu nanti di sana. 1 hari kamu bisa 2 hari sakit gitu ya, 3 hari aduh gitu ya, hari keempat lo ngapain jerit-jerit, udah. Yang menyakitkan ini tuh dibuang, dicabut, dibuang. Nah, kira-kiranya begitu ya. Di sana udah puas ngerasa sakitnya gitu ya. Nah, udah saatnya kayak melakukan perubahan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut Gemini, ada Scorpio, ada energi dari Aries sendiri, berikut energi dari Leo, energi dari Sagittarius, kemudian ada energi dari Cancer di sini, Libra, Taurus dan Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.